Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Tekfin atau Teknologi Finansial dengan materi aktivitas yaitu kredit digital dan kepercayaan pada masa depan dengan analisis vintage lending dengan kacamata Harari. Pada presentasi kali ini kita beranggotakan ada saya Natasha Kalia Sabrina, lalu teman saya Putri Filza dan Zahra Azura. Next. Nah, jadi topik ini tuh menjelaskan bahwa sistem ekonomi modern berjalan karena adanya kepercayaan terhadap masa depan, terutama dalam sistem kredit dan investasi. Kalau dari skenario ini terdapat sebuah aplikasi vintage lending di Indonesia yang menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan kepada mahasiswa dan pekerja muda. Melalui teknologi digital, proses peminjaman menjadi sangat mudah dan cepat karena hanya membutuhkan aplikasi dan verifikasi data secara online. Next. Lalu di sini ada kepercayaan pada masa depan. Menurut Harari, sistem kredit modern itu bekerja karena adanya kepercayaan terhadap masa depan. Fintech memberikan pinjaman karena percaya bahwa peminjam akan memiliki kemampuan untuk membayar di masa depan. Di sisi lain, investor juga menambahkan modal pada fintech karena mereka percaya bahwa teknologi, data, dan sistem peneliti kredit dapat mengelola risiko dengan baik. Next. Lalu di sini ada alur kepercayaannya. Dalam sistem fintech, lending terdapat rantai kepercayaan antara beberapa pihak. Pertama itu ada investor percaya kepada perusahaan fintech dengan memberikan modal. Yang kedua, ada fintech memberikan kepercayaan kepada peminjam dengan menyalurkan pinjaman tanpa jaminan. Yang ketiga, peminjam berkomitmen untuk mengembalikan dana di masa depan. Nah, jadi sistem ini hanya bisa berjalan jika seluruh pihak memiliki kepercayaan terhadap sistem dan masa depan ekonomi kita. Fintech lending memiliki beberapa manfaat ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan inklusi keuangan karena masyarakat yang sulit mengakses bank tetapi bisa mendapatkan pinjaman. Yang kedua, memberikan akses modal yang lebih cepat bagi mahasiswa dan pelajar muda. Yang ketiga, fintech juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Selain itu, fintech juga membantu mempercepat digitalisasi sektor keuangan di Indonesia. Potensi risiko sosial. Namun, di sisi lain, fintech lending juga memiliki beberapa risiko sosial. Yang pertama yaitu adalah overutang, karena akses pinjaman yang terlalu mudah dapat membuat seseorang meminjam lebih dari kemampuannya. Kedua adalah risiko gagal bayar, terutama bagi peminjam yang memiliki penghasilan tidak stabil. Yang terakhir adalah stres finansial yang sering terjadi pada generasi muda yang memiliki banyak utang. Selain itu juga terdapat risiko penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak etis. Prinsip etis yang harus dipatuhi vintage. Oleh karena itu, vintage lending perlu menerapkan beberapa prinsip etis. Pertama adalah transparansi, yaitu menjelaskan bunga, biaya, dan risiko secara jelas kepada pengguna. Kedua adalah perlindungan konsumen, termasuk larangan praktik penagihan yang intimidatif. Ketiga adalah tanggung jawab kredit, yaitu melakukan analisis kemampuan bayar sebelum memberikan pinjaman. Dan keempat adalah perlindungan data pribadi pengguna. Kesimpulannya, vintage lending dapat memberikan manfaat besar bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Namun sistem ini sangat bergantung pada kepercayaan terhadap masa depan, seperti yang dijelaskan oleh Harari. Oleh karena itu, penggunaan vintage harus diimbangi dengan regulasi yang baik dan penerapan prinsip etis agar manfaat ekonomi dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko sosial yang besar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.